Beberapa ledakan guncang ibu kota Ukraina, Kiev, kata wali kota Vitali Klitschko. Kiev, ibu kota Ukraina, diguncang beberapa ledakan pada Minggu 5 Juni 2022 pagi. Kata wali kota ibu kota Ukraina, sehari setelah para pejabat mengatakan pasukan telah merebut kembali petak kota medan perang Severodonetsk dalam serangan balasan terhadap Rusia. Beberapa ledakan di distrik Darnitsky dan Dnipropetrovsk di ibu kota. Tulis wali kota Kiev Vitali Klitschko di aplikasi Telegram. Layanan sudah bekerja di lokasi, informasi lebih rinci nam. Seorang saksi mata Reuters melihat asap di kota setelah ledakan. Klaim Ukraina atas Severodonetsk tidak dapat diverifikasi secara independen, dan Moskow mengatakan pasukannya sendiri membuat keuntungan di sana. Tapi itu adalah pertama kalinya Kiev mengklaim telah meluncurkan serangan balik besar-besaran di kota industri kecil itu setelah berhari-hari menyerang. Wali kota Severodonetsk Alexander Striuk mengatakan pertempuran jalanan berlanjut pada siang hari pada hari Sabtu dengan kedua belah pihak saling menembakkan artileri. Situasinya tegang, rumit, katanya kepada televisi nasional. Mengatakan ada kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Militer kami melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mengusir musuh dari kota. Rusia telah memusatkan pasukannya di Severodonetsk dalam beberapa pekan terakhir untuk salah satu pertempuran darat terbesar dalam perang itu. Dengan Moskow tampaknya mempertaruhkan kampanyenya untuk merebut salah satu dari dua provinsi timur yang diklaimnya atas nama proksi separatis. Kedua belah pihak mengklaim telah menimbulkan banyak korban dalam pertempuran itu. Pertempuran yang menurut para ahli militer dapat menentukan pihak mana yang memiliki momentum untuk perang gesekan yang berkepanjangan dalam beberapa bulan mendatang. Di bidang diplomatik, Kiev menegur Presiden Prancis Emmanuel Macron karena mengatakan penting untuk tidak mempermalukan Moskow. Kita tidak boleh mempermalukan Rusia. Sehingga pada hari ketika pertempuran berhenti, kita dapat membangun jalan keluar melalui cara-cara diplomatik, kata Macron kepada surat kabar regional dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Sabtu. Seraya menambahkan bahwa dia yakin bahwa peran Prancis adalah menjadi penengah. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mentweet sebagai tanggapan seruan untuk menghindari penghinaan terhadap Rusia hanya dapat mempermalukan Prancis dan setiap negara lain yang akan menirukannya, karena Rusialah yang mempermalukan dirinya sendiri. Kita semua lebih baik fokus pada bagaimana menempatkan Rusia pada tempatnya. Ini akan membawa perdamaian dan menyelamatkan nyawa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pesan yang gamblang. Konsekuensi mengerikan dari perang ini dapat dihentikan kapan saja jika satu orang di Moskow memberikan perintah, katanya merujuk pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan fakta bahwa masih belum ada tatanan seperti itu jelas merupakan penghinaan bagi seluruh dunia. Putin akan membahas perang dalam sebuah wawancara yang akan disiarkan di televisi nasional pada hari Minggu. Dalam kutipan singkat yang disiarkan pada hari Sabtu, dia mengatakan pasukan anti pesawat Rusia telah menembak jatuh puluhan senjata Ukraina dan memecahkannya seperti kaca. Ukraina mengatakan pihaknya bertujuan untuk mendorong pasukan Rusia mundur sejauh mungkin di medan perang, mengandalkan sistem rudal canggih yang dijanjikan dalam beberapa hari terakhir oleh Amerika Serikat dan Inggris untuk mengayunkan perang yang menguntungkannya. Ditanya tentang tawaran mediasi Macron di televisi nasional, penasihat Zelensky Michael Podolyak mengatakan tidak ada gunanya mengadakan negosiasi sampai Ukraina menerima semua senjata yang dijanjikan, memperkuat posisinya dan mendorong pasukan Rusia kembali sejauh mungkin ke perbatasan Ukraina. Moskow mengatakan senjata barat akan menuangkan bahan bakar ke api, tetapi tidak akan mengubah arah dari apa yang disebutnya operasi militer khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan menyingkirkan kaum nasionalis. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya memaksa Ukraina untuk mundur menyeberangi sungai Siversky Donetsk ke Lysychansk di tepi seberang. Serhiy Gaidai, gubernur provinsi Luhansk Ukraina yang mencakup Severodonetsk, mengatakan pasukan Ukraina yang sebelumnya hanya menguasai 30% kota telah melakukan serangan balik, merebut kembali 20% kota itu. Gaidai mengatakan Rusia meledakkan jembatan di seberang sungai untuk mencegah Ukraina membawa bala bantuan militer dan memberikan bantuan kepada warga sipil di Severodonetsk. Sementara Rusia, seperti yang kami pahami, mengerahkan semua upayanya, semua cadangannya ke arah itu, kata Gaidai dalam siaran langsung TV. Puluhan ribu diyakini telah tewas, jutaan telah tercerabut dari rumah mereka, dan ekonomi global telah terganggu dalam perang yang menandai hari ke-100 pada hari Jumat. Ukraina adalah salah satu sumber biji-bijian dan minyak goreng terkemuka di dunia. Tetapi pasokan itu sebagian besar terputus oleh penutupan pelabuhan Laut Hitam oleh Rusia, dengan lebih dari 20 juta ton biji-bijian terjebak dalam silau. Kota Kiev kembali diguncang sejumlah ledakan pada Minggu 5 Juni 2022 pagi waktu setempat. Ini adalah serangan pertama yang melanda ibu kota Ukraina itu setelah sempat menikmati
menikmati suasana tenang selama beberapa pekan. Beberapa ledakan terjadi di distrik Donetsk dan Dnipropetrovsk di ibu kota Kiev, ungkap Wali Kota Kiev Vitali Klitschko di aplikasi pesan Telegram. Menurut dia, aparat berwenang sudah berada di lokasi kejadian untuk menangani situasi. Saksi mata Reuters menyampaikan menyaksikan asap di Kiev yang membumbung cukup lama pasca ledakan. Setidaknya satu orang dirawat di rumah sakit akibat insiden itu. Namun, kata Klitschko, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan sampai sejauh ini. Sementara itu, Wali Kota Brovary, sebuah kota yang berjarak sekitar 20 km dari pusat Kiev, mendesak warganya agar tetap berada di dalam rumah mereka. Seruan itu menyusul laporan tentang bau jelaga yang berasal dari asap. Meskipun serangan Rusia terus berlanjut di Ukraina dan kehancuran makin meluas, kehidupan di kota Kiev dan sekitarnya relatif normal selama beberapa pekan terakhir. Itu lantaran pasukan Rusia memutuskan untuk mengalihkan fokus operasi militernya dari Kiev ke bagian timur dan selatan Ukraina. Sirine peringatan serangan udara secara teratur memang kerap berbunyi di Kiev. Akan tetapi, tidak ada serangan besar yang terjadi di kota itu dalam beberapa minggu ini. Rusia mulai meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari setelah Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk meminta bantuan untuk membela diri dari provokasi pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Rusia mengklaim tujuan dari operasi khusus itu adalah untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan operasi itu juga untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun terakhir, mengandalkan sistem rudal canggih yang dijanjikan dalam beberapa hari terakhir oleh Amerika Serikat dan Inggris untuk mengayunkan perang yang menguntungkannya. Ditanya tentang tawaran mediasi Macron di televisi nasional, penasihat Zelensky Michael Podolyak mengatakan tidak ada gunanya mengadakan negosiasi sampai Ukraina menerima semua senjata yang dijanjikan, memperkuat posisinya dan mendorong pasukan Rusia kembali sejauh mungkin ke perbatasan Ukraina. Moskow mengatakan senjata barat akan menuangkan bahan bakar ke api, tetapi tidak akan mengubah arah dari apa yang disebutnya operasi militer khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan menyingkirkan kaum nasionalis. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya memaksa Ukraina untuk mundur menyeberangi sungai Siversky Donetsk ke Lysychansk di tepi seberang. Serhiy Gaidai, gubernur provinsi Luhansk Ukraina yang mencakup Siverodonetsk, mengatakan pasukan Ukraina yang sebelumnya hanya menguasai 30% kota telah melakukan serangan balik, merebut kembali 20% kota itu. Gaidai mengatakan Rusia meledakkan jembatan di seberang sungai untuk mencegah Ukraina membawa bala bantuan militer dan memberikan bantuan kepada warga sipil di Siverodonetsk. Sementara Rusia, seperti yang kami pahami, mengerahkan semua upayanya, semua cadangannya ke arah itu, kata Gaidai dalam siaran langsung TV. Puluhan ribu diyakini telah tewas, jutaan telah tercerabut dari rumah mereka, dan ekonomi global telah terganggu dalam perang yang menandai hari ke-100 pada hari Jumat. Ukraina adalah salah satu sumber biji-bijian dan minyak goreng terkemuka di dunia. Tetapi pasokan itu sebagian besar terputus oleh penutupan pelabuhan Laut Hitam oleh Rusia, dengan lebih dari 20 juta ton biji-bijian terjebak dalam silo.